kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan, dan tema kita adalah kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus. Ya, mudah-mudahan semua bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, karena tadi sempat ada informasi di chat room, suara terputus-putus. Tapi mudah-mudahan sudah lebih lancar sekarang ya. Ya, jadi kita sekarang ini masih dalam suasana Paskah. Pada minggu yang lalu, gereja-gereja di seluruh dunia yang percaya kepada kebangkitan Kristus merayakan hari yang sangat penting, itu Paskah, memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa berita kebangkitan Yesus adalah berita terpenting di dalam kekristenan. Berita yang sangat penting, yang terpenting di sepanjang masa, tidak ada matinya. Bicara tentang kebangkitan Kristus. Karena kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 juga ayat 17, di sana ditegaskan, jikalau Kristus tidak benar-benar bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu. Jikalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kita beriman. Itu sebabnya saya sudah menyampaikan tadi, berita kebangkitan adalah berita yang terutama, berita yang terpenting di dalam kekristenan. Tapi pertanyaannya, apakah para pemuda, remaja, dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah ini, kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Kalau sudah, ya puji Tuhan. Tapi sebelum kita akan melihat seperti apa kuasa kebangkitan Kristus itu, kita akan melihat terlebih dahulu tentang fakta sejarah atau fakta historis tentang kebangkitan Kristus. Nah, ini hal yang sangat mendasar. Sebelum kita melihat seperti apa kuasa kebangkitan Kristus, ini kita lihat dulu fakta sejarahnya, fakta historis. Sebab ada banyak orang di dunia ini yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Mengapa tidak percaya kebangkitan? Ya tentu ada banyak faktor. Salah satunya karena perbedaan iman, ya, perbedaan agama, perbedaan pemahaman teologi, serta pengajaran, berbagai teori-teori yang beredar. Ada teori yang berkata bahwa Yesus sesungguhnya itu hanya pingsan. Ada teori yang beredar seperti itu. Ada yang berkata bahwa Yesus itu hanya mati suri, tidak mati benaran. Ya, itu kan mau menyangkal kebangkitan Yesus. Bahkan ada juga berita yang beredar, itu juga dicatat dalam kitab Injil, disebarkan bahwa sebenarnya mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Ini sampai dibayar para prajurit untuk menyebarkan berita hoax, berita bohong itu. Ada juga teori yang berkata bahwa sebenarnya Yesus tidak benar-benar bangkit, hanya murid-muridnya dan juga ya para ibu-ibu pada masa itu sebenarnya mereka hanya berhalusinasi. Ada teori yang seperti itu. Bahkan ada juga teori kebangkitan yang disebut metafora. Wah, itu diajarkan oleh teolog malah ya di Indonesia ini. Dan tidak percaya bahwa ada kebangkitan fisik, hanya kebangkitan metafora katanya seperti itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu banyak teori, begitu banyak upaya yang dilakukan oleh banyak orang untuk
menutupi atau menyangkal fakta kebangkitan Kristus. Akan tetapi saudara-saudara, kita semua percaya Alkitab firman Allah. Amin ya. Ya, kita semua yang hadir di sini juga. Di sini juga para pemuda remaja hadir sekitar 30 orang ya, ada. Ya, di belakang juga ada ya. Ya, puji Tuhan kita bisa hadir bersama-sama pada malam hari ini. Jadi kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas. Maka kita tahu Alkitab mencatat bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang historis atau benar-benar terjadi. Bahwa Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya itu bukan metafora, bukan kiasan, tapi real. Alkitab mencatat kebangkitannya dengan jelas. Kuburnya yang kosong, kita sering nyanyi lagu itu ya, kubur kosong membuktikan dia hidup, dan itu dicatat dalam Alkitab. Selain kubur yang kosong, juga kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 20 disebutkan di sana bahwa ada kain kafan yang tidak berubah. Lalu para wanita menjadi saksi kebangkitannya. Setelah Yesus bangkitkan, masih ada sekitar 40 hari dia menampakkan diri kepada banyak orang di berbagai tempat, di berbagai lokasi. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian kepada Petrus, kepada kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus, kemudian kepada 10 murid di dalam Lukas 20, kepada 11 murid di dalam Yohanes pasal 20, kepada 7 murid di tepi danau Galilea, kepada Yakobus saudara Yesus, kepada 11 murid di Galilea. Ini saya catat semua. Yang mudah-mudahan bisa kelihatan di layar ya. Di slide selanjutnya itu ada di sana informasi tentang saksi-saksi kebangkitan Kristus. Kepada 11 murid di Galilea, tapi kemudian di dalam 1 Korintus 15 disebutkan bahwa Yesus menampakkan diri sekaligus kepada 500 orang. Wah, ditambah lagi bahwa ketika Yesus hendak naik ke surga juga disaksikan oleh banyak orang. Jadi perhatikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Yesus menampakkan diri kepada banyak orang selama 40 hari, menunjukkan bahwa kebangkitannya itu sah secara hukum. Jadi hukum manapun tidak ada yang bisa berkata itu tidak benar. Karena dalam tradisi Yahudi pada masa itu, satu peristiwa dianggap sah kalau disaksikan oleh 2 orang minimal. Tapi ini bukan hanya 2 orang, bukan hanya 10 orang, bukan hanya 100, 500 orang lebih menjadi saksi kebangkitan Kristus. Jadi tidak terbantahkan keabsahannya. Apakah saudara-saudara masih meragukan kebangkitan Kristus? Apakah ada di antara saudara yang tidak percaya atau yang meragukan kebangkitan Kristus? Saya harap kita semua yang mendengarkan firman pada malam hari ini semakin diteguhkan, diyakinkan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah fakta sejarah. Jikalau kita tidak percaya kebangkitan Kristus, sia-sialah iman kita. Kita tidak hanya bisa berkata, saya sih percaya kalau Yesus itu dilahirkan oleh anak darah bernama Maria, tapi saya tidak percaya kebangkitannya. Itu pun tidak sah, tidak bisa. Karena itu adalah satu kesatuan, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Antara kelahirannya sampai kepada penyalipannya, sampai kepada kebangkitan, kenaikannya, itu tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi satu paket. Karena Kristus itu satu. Maka kalau kita tidak percaya kepada kebangkitannya dan berkata saya percaya kepada penyalipannya, nah itu tidak bisa. Tapi ini menjadi satu paket. Saya percaya Yesus dilahirkan dari seorang darah yang bernama Maria. Saya percaya dia benar-benar disalibkan. Saya percaya dia bangkit. Saya percaya dia menampakkan diri. Saya percaya dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Nah, ini adalah pengakuan iman kita.
Setiap hari Minggu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebenarnya itu merupakan inti daripada pengakuan iman Kristen. Jadi ini saya sampaikan dulu, berbicara tentang kebangkitan Kristus, itu adalah fakta historis, fakta sejarah. Sekarang mari kita lihat apa kuasa kebangkitan Kristus itu. Kita selalu menaikkan puji-pujian kita, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Maka melalui kebangkitannya ada banyak hal yang dinyatakan. Seperti apa kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan? Kita lihat di sini ada beberapa hal. Kita lihat di slide selanjutnya. Pertama, bahwa kebangkitan Kristus mengalahkan kuasa manusia. Ini yang pertama. Kebangkitan Kristus mengalahkan kuasa manusia. Apa maksudnya? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa orang-orang Yahudi, para imam, dan juga orang-orang Farisi, termasuk juga pemerintah yang berkuasa pada saat itu, yang sudah menyalibkan Yesus sehingga mati dan kemudian dikuburkan. Tetapi kemudian mereka berusaha untuk menutupi peristiwa kebangkitan Kristus. Tapi kan tidak berhasil, tidak bisa. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi bekerja sama dengan pemerintah, berusaha untuk menjaga kubur itu. Ternyata sehebat apapun manusia, tidak pernah bisa membatalkan kebangkitan Kristus dengan segala usahanya. Karena memang manusia itu hanya ciptaan. Tapi saya percaya, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi kebangkitan Kristus mau membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi juga yang kedua, bahwa kebangkitan Kristus itu juga mengalahkan kuasa alam. Ketika Yesus bangkit, maka dicatat dalam Alkitab, batu besar itu sudah terguling. Padahal batu besar itu dikatakan sampai dimateraikan. Tetapi kemudian bahwa Yesus sudah bangkit dan terlihat jelas bahwa dikatakan batu itu sudah terguling. Nah, siapa yang menggulingkannya? Manusia? Ternyata tidak. Jadi di sini kita lihat bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa segala kekuasaan yang ada di alam ini tidak berkuasa untuk menahan kebangkitannya. Lalu kita lihat berikutnya bahwa kebangkitan Kristus mengalahkan musuh-musuh besar kerajaan Allah. Apa itu? Dosa, iblis, dan maut. Dosa, iblis, dan maut adalah musuh-musuh kerajaan Allah. Akan tetapi kita membaca dengan jelas firman Tuhan bahwa melalui kebangkitan Yesus, maka semua musuh-musuh itu sudah dikalahkan. Musuh yang terakhir dikatakan adalah maut. Tapi maut pun sudah dikalahkan. Maka di sini dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Itu kita lihat di dalam ayat ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kita lihat melalui peristiwa Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus, maka semua musuh-musuh besar, dosa, iblis, dan maut sudah dikalahkan. Manusia disebutkan sudah berdosa, maka manusia tidak mungkin bisa melawan dosa dengan usahanya. Manusia dikatakan sudah berdosa, maka manusia tidak mungkin bisa mengalahkan iblis dengan caranya sendiri, apalagi maut. Tetapi Kristus yang sudah bangkit itu, dialah yang sudah mengalahkan baik dosa, baik iblis maupun maut. Maka karena itu, kebangkitan Kristus juga memberikan kemenangan atas orang-orang percaya, atas saudara dan saya.
Di dalam ayat yang ke-57 dikatakan syukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi orang-orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya adalah orang-orang yang sudah mengalami kemenangan. Nah, kita bisa melihat di dalam kitab-kitab Injil, ketika Yesus sudah bangkit, maka murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mereka berada dalam ketakutan. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit, mereka dipulihkan dari ketakutan. Mereka memiliki keberanian. Ketika Yesus mati, dikuburkan, banyak di antara mereka yang akhirnya menjadi ragu, menjadi kurang percaya. Tetapi kemudian setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, mereka menjadi percaya. Mereka diteguhkan. Setiap orang yang sudah mati secara rohani, tapi kemudian ketika sudah percaya kepada Yesus yang bangkit, juga mengalami kehidupan yang baru, kehidupan rohani yang kekal. Jadi kita lihat bahwa kebangkitan Kristus memberikan kemenangan total kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam hidupnya. Dan saya berharap kita semua adalah orang-orang yang sudah memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Saudara dan saya, kita semua sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Yang di Zoom, kita semua sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Karena kita percaya kepada Kristus yang bangkit, maka kita sudah memiliki kepastian hidup yang kekal, kepastian keselamatan. Kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, kita tidak lagi dikuasai oleh kegelisahan, oleh kekhawatiran dari dunia ini, tetapi kita sudah memiliki satu kepastian kemenangan bersama dengan Kristus. Sehingga kalau Bapak Ibu saudara-saudara mengingat lagu yang sering kita dengarkan ya, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Jadi karena Kristus hidup, dia sudah bangkit, kita memiliki pengharapan yang pasti akan hari esok. Dan bukan hanya hari esok. Nah, istilah hari esok artinya bicara tentang masa depan yang pasti. Maka para pemuda-pemudi, para remaja, percayalah kepada Kristus sungguh-sungguh. Dan ketika sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh dengan harapan. Karena kuasa kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kita dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Tapi ketika Allah di dalam hidup kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita, dialah akan mengubah hidup kita. Sehingga kehidupan kita terus diperbaharui dari hari ke hari, makin serupa dengan Kristus. Jadi saya harap, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, momentum perayaan Paskah Pemuda Remaja Polk se-Jawa Barat menjadi momentum yang sangat-sangat penting bagi kita, menjadi kairos untuk kita semakin lagi sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita bisa mengalami kemenangan, kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki artinya keinginan saya yang paling tinggi adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Istilah mengenal di sana bukan hanya mengenal dari jauh, bukan hanya tahu, oh ini gambarnya seperti kita kenal presiden dari jauh. Tetapi istilah mengenal artinya memiliki hubungan yang akrab, memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Karena dengan hubungan yang intim, dengan persekutuan yang dekat dengan Kristus, maka di sana kita akan mengalami kuasanya, kuasa kebangkitannya, sehingga kita boleh mengalami kemenangan. Kemenangan atas segala keinginan dunia ini. Karena kita semua
masih memiliki keinginan daging, masih memiliki keinginan mata, bahkan disebutkan ada keangkuhan hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari atas, bukan dari Bapa, tapi dari dunia ini. Dengan berbagai caranya ya, tapi dari zaman Adam sampai kepada zaman Yesus, sampai kepada zaman now, itu ketiga hal itu berusaha untuk menjatuhkan kita. Keinginan mata, keangkuhan hidup, kemudian keinginan daging, dengan variasi yang sekarang lebih tren, lebih maju, tapi tetap pola itu berlaku. Maka para pemuda remaja kita perlu berhati-hati. Kita tetap harus waspada, menjaga diri. Bagaimana kita tetap berkemenangan? Maka kita harus memiliki iman yang hidup, iman yang terus bertumbuh, iman yang terus tertuju kepada Yesus Kristus yang bangkit, supaya kita bisa mengalami kemenangan. Ada satu kisah dari seorang remaja, ya ketika kisah ini ditulis, dia masih remaja Kristen bernama Brian Warner. Jadi saya baca kisahnya. Brian Warner ini adalah seorang remaja menjelang ya pemuda yang sangat pemalu. Dia minder, tidak percaya diri. Ternyata di dalam keluarga dia juga kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya, dari orang tuanya. Ya orang tuanya baik kakek neneknya juga termasuk orang-orang yang sibuk, sehingga dia kurang mendapatkan perhatian kasih. Tapi kemudian dia bergabung dengan kelompok remaja di gerejanya. Tapi di sana pun dia ternyata kurang mendapatkan perhatian. Ya dia pemalu, dia pendiam. Kemudian kaum remaja di gerejanya pada satu ketika mengadakan acara refreshing. Mereka jalan-jalan ke satu taman hiburan. Tapi di sana, di tempat yang ramai, di taman hiburan, dia merasa terkucil, dia merasa kesepian di tempat yang ramai. Ya mudah-mudahan kita tidak mengalami hal yang demikian ya, di tempat yang ramai tapi kesepian. Dia merasa sendiri, tidak ada yang menemani, tidak ada yang peduli terhadap dia, termasuk pengurus-pengurusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak berapa lama kemudian dia mundur dari persekutuan itu. Dia keluar dari gereja karena sakit hati. Dalam pertumbuhannya kemudian dia beranjak menjadi pemuda dan dewasa, tapi suatu saat dia berubah nama. Namanya diubah dari Brian Warner menjadi Marilyn Manson. Wah, Marilyn itu ternyata adalah nama seorang cewek yang bunuh diri karena frustasi. Dan Manson itu adalah nama seorang pembunuh yang bertopeng. Jadi dia mengambil nama itu, Marilyn Manson. Itulah nama dia sekarang. Kemudian dia membuat grup band dan ternyata fansnya cukup banyak, diikuti oleh jutaan fans. Dia menjadi grup band rock dengan lagu-lagu yang hits, tapi intinya adalah penolakan akan Kristus. Dia menjadi seorang antikris. Lagu-lagunya banyak merusak generasi-generasi muda. Bahkan ada yang sampai membunuh teman sendiri, pengaruh daripada lagu-lagunya. Saudara, ini kisah nyata. Lalu di dalam perenungan, di dalam kisah itu disebutkan, kalau saja dulu ada yang peduli kepada Brian. Kalau saja keluarganya peduli kepada dia. Kalau saja teman gerejanya peduli kepada dia. Kalau saja di tempat refreshing taman hiburan itu ada yang mengajak dia berbicara, mungkin dia tidak akan menjadi antikris. Itu kisahnya. Tetapi saudara, ya itu kisah yang lampau. Mungkinkah akan muncul Marilyn Manson yang baru pada masa kini? Ya kita perlu hati-hati. Dan kita berharap pemuda gereja, ya, Pope, sejabar, kita tidak akan mengikuti hal yang demikian. Kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka kita adalah orang-orang yang sudah menang.
Bahkan lagu kita berkata, kita lebih daripada pemenang. Karena sesungguhnya ketika kita sudah di dalam Kristus, kita aman bersama Dia. Ketika kita di dalam Kristus, tidak ada yang bisa menggugat kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita kemenangan. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kuasa kebangkitan Kristus harus memimpin kita kepada semangat yang berkobar-kobar untuk bermisi, untuk melayani Tuhan. Tuhan punya tujuan menciptakan saudara dan saya, yaitu untuk memuliakan Dia. Tuhan punya tujuan menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan punya tujuan memberikan kita kemenangan, supaya kehidupan kita dipersembahkan kepada Tuhan dan mau melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Maka di sini dikatakan di dalam ayat 58, karena itu, karena apa? Karena kuasa kebangkitan Kristus, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Para pemuda remaja, jangan goyah. Berdirilah teguh di atas dasar iman kepada kebangkitan Kristus. Jangan anggap remeh firman, jangan anggap sepele, dan jangan berpikir, aduh saya masih muda, masih banyak waktu, who knows, nggak ada yang tahu saudara-saudara. Tapi selagi masih ada kesempatan, layanilah Tuhan. Amin. Saya bersyukur, bersuka cita, karena malam hari ini yang melayani semua adalah pemuda remaja. Yang melayani hari ini adalah para remaja, baik yang tamborin, yang pemain full band, yang WL, yang singer, semua adalah orang-orang muda yang saya sudah lihat bagaimana perkembangan mereka mau melayani Tuhan. Tidak dengan terpaksa, amin ya. Iya, tidak terpaksa, ini sukacita. Ya, sekalipun hujan, mereka harus latihan. Tapi bukan hanya di sini. Saya yakin di gereja POK yang lain, saya lihat tadi di Pelita juga rame, Yon Pomat juga, kemudian di mana lagi tadi, ada di Bandung, di berbagai tempat. Saya melihat bahwa para pemuda gereja POK sejabar masih memiliki hati untuk melayani Tuhan. Dan kita berkata, puji Tuhan, ini adalah aset. Ini adalah aset gereja, aset POK yang harus dikembangkan, apalagi di era digital ya, seperti ini. Kalau orang-orang tua, waduh sudah ketinggalan, nggak ngerti. Tadi suara Zoom saja terputus-putus, saya sudah, aduh bagaimana ini putus-putus ya? Ya siapa yang bisa gitu ya? Di sini ada ketua majelis, wah udah mulai kita pikir gimana ini kan nggak aktif. Padahal ya bagi orang muda biasa saja gitu ya. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka di sini dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Enggak ada yang sia-sia saudara. Ketika melayani Tuhan sungguh-sungguh itu tidak sia-sia. Ya. Tuhan akan membalaskan sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Ya, karena Tuhan mengenal kita masing-masing. Dia tahu kebutuhan pemuda dan remaja itu apa. Dia tahu masa depan saudara-saudara seperti apa. Dan firman Tuhan berkata bahwa Dia memberikan rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan shalom. Itulah rancangan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Maka dikatakan di sini, bersyukurlah kepada Allah karena Dia sudah memberikan kemenangan. Maka sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa penghormatan kita, berilah dirimu untuk dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, jangan bilang, saya masih muda, pilih yang lain saja. Saya masih muda, belum banyak pengalaman, yang lebih senior saja. Saya masih terlalu kecil, sudah yang lain saja. Saya nanti saja, tunggu tamat sekolah, tunggu berhasil, tunggu bekerja, tunggu sudah menikah. Ya banyak orang beralasan begitu. Akhirnya ujung-ujungnya tidak jadi melayani karena terlalu banyak alasan. Sama seperti Nabi Yeremia. Sempat dia berkata, Tuhan, aku masih muda, enggak pintar ngomong. Lalu Tuhan berkata, siapa sih yang menciptakan lidah? Jadi
Sekali lagi, selagi masih ada kesempatan, para pemuda remaja, berilah dirimu untuk melayani Tuhan. Sebab ketika kita menyerahkan hidup bagi Tuhan, selain bahwa Tuhan dimuliakan, itu memang terutama, tapi kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu, kita rindu, melalui kehidupan kita ada orang lain yang datang kepada Tuhan, yang mau beribadah kepada Tuhan, yang mau melayani Tuhan. Jangan sampai kisah seperti Marilyn Manson tadi terjadi, karena tidak ada yang peduli kepada dia, akhirnya dia terperosok masuk ke dalam kebinasaan, dosa yang sudah akhirnya tidak lagi mau percaya kepada Kristus. Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Amin ya. Dan kebangkitannya lah yang menjamin kehidupan kita sekarang, tapi juga kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang sudah bangkit itu, terima dia dalam hati. Maka saya percaya kita semua akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita masing-masing.